meluangkan hatinya untuk bisa hadir secara offline di KPDJB maupun di Zoom meeting dan kanal YouTube. Baik, pada kesempatan di siang hari ini kita akan kajian keputrian yang bertemakan apakah kita sudah benar-benar memaafkan? Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Puput dari P2 Humas yang akan memandu jalannya acara kajian keputrian kita pada siang hari ini. Sahabat muslimah, pernah nggak kita berkata, iya aku sudah maafin kamu kok, gitu. Pernah kan? Tapi pas denger namanya disebut, hati kita masih terasa perih. Bahkan pas ketemu orangnya tuh kita pengen buang muka gitu rasanya. Berharap, aduh jangan sampai dah kita ketemu dia lagi gitu. Terus apa ya, kita cut off lah istilahnya dari hidup kita. Nah, beranjak dari sanalah hari ini kita berkumpul di sini untuk mengupas tuntas sebuah tema yang sangat dekat dengan hati kita, dengan keseharian kita, yaitu apakah kita sudah benar-benar memaafkan. Kita akan belajar bersama Ustazah, oh, bersama Emak Safitri Sutrisno. Bersama Emak Safitri Sutrisno tentang bagaimana seni memaafkan yang hakiki menurut pandangan Islam, menurut pandangan psikologi, bukan sekedar pemanis di bibir kita saja. Baik, seperti apakah um, profil dari emak? Oh iya, tidak mas, mohon maaf. Agar kita berjalan dengan lancar dan berkah, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawah, dan yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Emak Safitri Sutrisno. Masuki agenda yang kedua yaitu kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Anissa. Dipersilahkan yang membawa mushaf Al-Quran yang ada di handphone atau mungkin membawa mushaf, kita simak dengan hati yang tenang. Dipersilahkan kepada Kakak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tilawah kita hari ini yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 40 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Walaman sabara faghfara inna dzalika lamin azmil umur. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu adzim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang paling kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi dari Emak Safitri Sutrisno. Sebelum dimulai, saya mengingatkan untuk kita siapkan catatan terbaik, kita luruskan niat, dan kita bersihkan hati agar ilmu hikmah yang disampaikan oleh beliau bisa kita serap, bisa kita pahami dengan secara menyeluruh. Baik, berikut adalah
CV dari Emak Safitri Sutrisno. Beliau merupakan founder Rumah Emak Indonesia, seorang trainer komunikasi parenting, pengamat perilaku anak dan remaja, konselor anak dan remaja, konselor pernikahan, dan trainer dan konselor self emotional healing yang sangat berkesinambungan dengan tema kita pada hari ini. Kepada Mas Safitri Sutrisno kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih banyak yang belum dimaafkan? Oh, enggak banyak mungkin, tapi ada. Biasanya yang paling sulit kita maafkan itu adalah orang yang, terima kasih. Orang yang paling dekat hubungannya secara emosional. Kalau orang yang di luar itu lebih mudah kita memaafkannya. Yang paling sulit kita memaafkan adalah orang yang ada di ring satunya kita. Itu biasanya kalau mundur dulu ke belakang tuh orang tua, pasangan, pasangan sama anak. Anak lebih mudah dimaafkan daripada pasangan. Eh, Kalau sama orang tua kita cenderung mengabaikan. Ya, tapi nggak mau deket-deket. Kalau deket rasanya kayak apa ya, baru sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa ya, masuk ke hari ketiga tuh mulai merasa nggak nyaman. Jadi, saya biasanya kalau udah deket-deket lebaran, itu banyak yang ngechat saya untuk bilang gini, "Mak mau pulang kampung minta penguatan, mau pulang kampung minta penguatan." Maksudnya kayak mana nanti kalau misalnya ibu saya seperti ini, gimana nanti kalau misalnya, ayah saya seperti ini, atau masuk ke seberang, gimana nanti kalau mertua saya seperti ini, ipar saya seperti ini, saya harus apa? Iya, kita lebih banyak terlukanya di orang yang justru paling dekat dengan kita secara emosional. Jadi, kita coba ya teman-teman ya. Benarkah sudah memaafkan? Ini masuk ke wilayah di saya nih, mental health series dia. Ini enggak nyala. Oke. Kayaknya nggak nyambung ya? Memang nggak nyambung, oke. Ya, kita semua punya luka, teman-teman punya luka. Banyak atau sedikit? Sedikit tapi sakit sekali gitu. Nanti teman-teman kalau ada kertas itu coba tulis satu lukanya yang masih, kalau misalnya masih diingat, itu masih ada tadi yang kayak dibilang kakak tadi, itu rasa sakitnya di sini masih ada, terus rasa keselnya masih muncul. Coba temukan satu aja luka. Terserah kepada siapa, kepada orang tua kah, kepada pasangan kah, kepada ipar, mertua, saudara misalnya, siblings, atau orang tua, terserah. Coba temukan satu aja. Kadang kita merasa kayak kita lukanya banyak, tapi sebetulnya nggak ada. Iya kan? Yuk kita tapi kita semua punya luka. Yuk next. Nih luka-luka yang pernah kita dapatkan. Ini dia teman-teman. Ya, saya pakai punya saya aja dulu cuma buat pointernya doang ya. Biar saya bisa nunjuk. Oh, enggak. Oh, kesininya enggak nampak ya? Oh, nggak bisa ternyata emang. Oke, luka-luka yang pernah kita dapatkan. Yang pertama sekali adalah luka masa kecil yang berasal dari pola asuh yang didapat, pola yang keliru, hak kita sebagai anak yang nggak didapat nih, orang tuh juga suka lupa ini, hak anak yang nggak didapat. Nah ini menimbulkan luka, anak yang tidak dihargai, anak yang jarang dipeluk, anak yang jarang diapresiasi, itu menimbulkan luka. Jadi luka itu bukan cuma sekedar si anak ini diomelin, dipukulin, atau dicubit atau apa enggak. Tapi ketika ada haknya yang tidak diberikan, itu juga menimbulkan luka di dalam diri dia. Ya. Saya sudah menikah 36 tahun. Anak saya paling besar usianya 36 tahun, 36 ya. Berarti saya tahun ini 37 tahun menikahnya. Saya menikah tahun 89. Udah punya cucu 2 orang. Jadi yang saya sampaikan ini teman-teman saya sudah alamin.
saya juga pernah terluka dulu dan saya disebut orang-orang itu penyintas inner child. Kita semua punya luka inner child. Saya sembuh, karena saya sembuh lalu saya diizinkan untuk jadi trainer untuk menyembuhkan inner child itu. Pola asuh yang keliru, hak sebagai anak. Dan efeknya kita bawa sampai sekarang. Terus apalagi relasi anak dan orang tua. Coba teman-teman ingat-ingat bagaimana relasi saya dengan orang tua saya. Biasanya saya akan bawa juga ke dalam rumah tangga saya yang sekarang. Tanpa saya sadari. Lalu kalau masa kecil ada sekolah ini yang ngalamin bullying. Ada yang ngalamin bullying yang waktu sekolah? Ada? Tapi biasanya ini lebih cepat kita lupakan dibanding luka yang diberikan oleh orang tua. Lalu ada konflik dengan pasangan, komunikasi yang buruk. Ya, komunikasi yang buruk dengan pasangan atau luka yang saya dapatkan dari keluarga pasangan. Ya. Ini juga kita banyak mitos loh di sini sebetulnya, sehingga kita bahkan sebelum masuk ke dalam pernikahan pun kita sudah takut terluka duluan padahal belum diapa-apain. Belum diapa-apain kita sudah takut terluka duluan. Ini berasal dari mitos-mitos yang kita dengar dari orang-orang atau cerita-cerita. Sekarang banyak sekali anak gadis yang takut kawin. Ini banyak anak gadisnya nggak di sini? Ada? Satu, ada? Mana lagi anak gadisnya? Oh, belum nikah karena takut? Atau jodohnya nggak ada? Atau jodohnya nggak ada? Belum ada? Atau masih takut? Jangan dengerin cerita-cerita yang rumah tangganya berantakan ya. Nggak semua rumah tangga kayak gitu. Tenang-tenang aja. Ya, jangan khawatir. Ada banyak kok rumah tangga yang baik-baik aja. Tapi sayangnya kita lebih suka dengar cerita yang buruk-buruk daripada yang bagus-bagus ya. Akhirnya kita ketakutan sendiri. Terus yang berasal dari lingkungan sosial, masyarakat sekitar dan dari pekerjaan. Ada yang terluka di sini? Dilukai sama rekannya misalnya? Ya. Coba, coba kita ingat-ingat ya. Yuk. Selanjutnya, kenapa sebagian luka sulit dilupakan dan dimaafkan? Sebagian ya, saya bilang bukan semua ya. Nah ini biasanya karena ada efek dari luka yang melekat menjadi bagian dari diri kita yang sebetulnya kita nggak ingin. Siapa di sini yang merasa dirinya people pleaser? Jangan mewakili semuanya Kak, kakak aja. Belum tentu yang lain juga. Ya, ada yang merasa dirinya people pleaser. Nah, itu berasal dari luka pengasuhan. Ya, itu jadi hati-hati yang orang tua. Ada beberapa perilaku kita yang membuat anak kita jadi people pleaser. Ada beberapa dari perilaku kita yang membuat anak kita jadi penakut. Ada beberapa perilaku kita, pola asuh kita yang membuat anak kita nggak berani mengungkapkan pendapat. Itu luka. Itu luka. Ya. Jadi dia sulit dilupakan, sulit dimaafkan. Kenapa? Karena ada efeknya melekat di dalam diri kita. Itu ada banyak anak-anak yang bilang, terutama yang udah dewasa, aku jadi kayak gini kan gara-gara mama gitu. Aku jadi seperti ini kan gara-gara ayah. Dan itu lukanya sulit sekali sembuh. Karena efeknya masih ada. Jadi yang diselesaikan biasanya efeknya dulu diselesaikan. Setelah itu nanti baru lukanya bisa disembuhkan. Ya. Yuk. Kita adalah produk pola asuh. Bagaimana kita diperlakukan, maka akan kita tumbuh dengan efek dari pola perlakuan tersebut. Ini sebetulnya pesan juga kepada orang tua, hati-hati memperlakukan anaknya. Yang sudah punya anak, hati-hati memperlakukan anaknya, pelajari luka yang ada di dalam diri saya, temukan penyebabnya. Kenapa saya kayak gini? Ada yang suka marah-marah sama anaknya? Ada? Coba temukan yang marah kepada anaknya, coba temukan penyebabnya. Anaknya ngapain, maka saya marah. Biasanya paling banyak kenapa, Bu? Kenapa? Hah? Anaknya susah makan. Ibunya dulu susah makan nggak waktu kecil? Katanya enggak, tapi dibandingkan anak saya lebih susah saya. Dibandingkan adik saya lebih makan. Tapi nah ini dapat dari mana nanti saya marah? Marah nggak kalau anaknya susah makan? Jangan kata suami ibu, ibu kenali dulu. Enggak,
Menurut ibu marah enggak? Menurut ibu marah ketika anaknya enggak mau makan? Ada dua hal, kalau enggak ibu yang dulu pernah dimarahi atau ibu melihat adik ibu dimarahin karena enggak mau makan. Kita cuma menduplikasi apa yang pernah kita lihat dari perilaku orang tua kita. Oke, ada lagi? Nanti coba diingat-ingat, ada lagi yang bikin saya marah sama anak saya? Ada lagi yang mau sharing? Kita sharing kok di sini. Waktu kita cuma 1 jam, saya biasanya seminar 4 jam. Jadi saya masuk aja nih nanya terus gitu. Ada lagi yang mau cerita yang bikin marah kepada anak? Oh ya, ini nggak pernah marah. Alhamdulillah loh, keren sekali ibu-ibu nggak pernah marah. Iya betul, keren sekali kalau nggak pernah marah, luar biasa. Itu benar-benar masuk di surat At-Takabun ayat 14. Heeh. Umurnya berapa, Bu? 10 tahunan, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Heeh, mereka cenderung lambat. Tapi jangan salah ya, Bu. Semakin dibentak anak-anak semakin lambat. Jangan salah. Semakin dibentak semakin lambat. Kenapa? Apalagi kalau ibu panggil dia, dia jauh, ibu panggil dia, ibu bentak, dia nggak mau mendekat sama orang yang ngebentak dia. Jadi dia memperlambat langkahnya. Lah, masa nggak paham sih ini? Takut kan? Sesimpel itu sebetulnya. Jadi gimana supaya anak kita dipanggil cepat? Panggil dengan kasih sayang. Nah, kita yang sulit sekali kelola emosi, itu juga luka. Banyak sekali luka di dalam diri kita kalau kita sulit kelola emosi. Saya tahu, Bu, saya penyintas, saya bilang, saya dulu juga kayak gitu. Anak bungsu saya lambat sekali gerakannya. Tapi memang lambat dianya. Di awal saya kesal kali sama dia sampai saya memahami bahwa memang dia seperti itu. Memang seperti itu. Jadi coba kenali juga anak-anaknya. Ada lagi teman-teman, ayo kita nanti buka ininya. Iya. Umurnya berapa? 4 tahun, laki-laki atau perempuan? Nanti balik dia nggak nempel lagi sama ibu, jadi nikmati sekarang ibu. Serius saya. Pilihan ibu adalah anak ibu nempel sama ibu atau nempel sama mbak? Oh, atau nempel sama Kang Ojek. Alhamdulillah nempel sama ibu, apalagi ibu kerja. Dirindunya besar sekali kepada ibu. Jadi kalau dia nempel sama ibu, peluk dia. Adik rindu sama mama ya nak. Mama juga rindu sekali loh sama adik. Adik apaan sih dia? Capek tahu. Nanti kalau ditanya yang suruh kerja siapa? Memang pengen sendiri kan? Oke. Ada lagi? Jadi di deket di peluk. Jadi sebelum dia nempel, ibu nempel duluan sama dia. Nanti dia yang kayak gitu. Mama apa sih gitu. Nanti dia yang kayak. Anaknya main game terus, umurnya berapa ibu? Remaja. Yang beliin handphone siapa pertama kali? Nah, sadar gak sih ada banyak sekali yang keliru di anak kita itu berasal dari kita. Kalau coba tanya dulu saya sebelum beliin handphone, ibu anak umur berapa boleh dikasih handphone? Cara psikologis 16 tahun paling cepat. Cara kalau sebelum usia itu anak sudah dikasih handphone, otak dia belum bisa kelola ini benar atau salah. Otak dia belum bisa kelola wilayah adiksinya di bawah 16 tahun. Kalau ditanya secara psikologis, kesehatan mental atau kesehatan medis, kalau di kesehatan mental 16 tahun, yang belum kasih setahun ya Bu, yang belum kasih 16 tahun. Baru nanti ibu repot pas anak ibu nanya, kenapa kok gak dikasih handphone, temanku aja punya handphone gitu kan Bu. Hmm. Kadang cara ngomong kita juga keliru sama anak kita. Oke, ada lagi, nanti ibu bisa perbaiki itu. Anaknya laki-laki Bu. Anak laki-laki, iya, anak laki-laki main handphone. Adiksi cenderung kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Hmm? Iya, adiksi game, adiksi narkoba, adiksi apa namanya, adiksi minuman keras itu lebih cenderung laki-laki kepada perempuan. Perempuan tuh adiksi kasih sayang. Itulah kenapa anak gadis kita, Bu, yang kurang kasih sayang, maka ketika ada orang di luar sana yang tiba-tiba memperlihatkan rasa sayang sama dia, nih anak gadis kita langsung nempel sama orang itu. Kita adiksi kasih sayang. Makanya kita suka sekali kalau ada orang yang kayaknya sayang sekali sama kita, perhatian kali sama kita tuh kayak kita suka.
kali sama dia. Itu inget terus tuh. Ya. Bahkan baru sekali beliin pisang goreng aja kita inget-inget dia. Ini dia kemarin yang beliin pisang goreng loh gitu. Jadi hati-hati, itulah kenapa anak perempuan itu harus disayang-sayang supaya dia nggak cari kasih sayang di luar sana. Kalau teman-teman yang bikin adiksi handphone apa? Kan suka ngeliatin cerita-cerita orang ya kan? Lalu suka dengerin yang negatif-negatif tuh kita suka ya kan? Apalagi kalau ada ceritanya, ini sah melabrak pelakor. Luar biasa. Itu yang nge-like sampai ribuan orang, ratusan ribu. Karena kita suka dengan yang kayak gitu. Nanti saya kasih tahu kenapa kita suka. Wilayah psikologinya apa di situ? Kita yang jarang dipuji, Bu. Kita yang jarang dibilang baik, kita yang jarang dibilang hebat. Kita suka sekali kalau ada orang yang lebih buruk dari saya, karena itu membuat saya merasa lebih baik dari dia. Itu wilayah psikologinya. Itulah kenapa kita suka menceritakan keburukan orang. Karena ketika saya menceritakan hal-hal buruk tentang orang, saya merasa diri saya lebih baik. Kenapa? Karena kita nggak pernah dipuji waktu kecil, kita jarang sekali dipuji, sehingga kita butuh apresiasi itu. Kalau tidak ada yang kasih apresiasi itu, kita cari sendiri apresiasi itu dengan menemukan kalau ada orang yang lebih buruk dari saya merasa nyaman di situ. Iya dia pelakor, akulah enggak. Dia sih kayak gini, aku sih enggak gitu. Secara manusiawi normal nggak? Normal, tapi salah. Karena kita nggak boleh fokus sama kesalahan orang. Nah supaya nggak kayak gitu, penuhi kebutuhannya. Oke. Yuk next. Kenali diri, kenali kondisi kita saat ini, self reflection. Teman-teman saya minta kenalin dirinya ya. Yuk next lagi. Apakah aku apa? Coba lihat insecure, takut berlebihan, gak pede. Coba cek teman-teman apa yang ada di dalam diri saya. Nggak berani bilang enggak, people pleasing. Saya nggak penting, nggak berharga, feel not good enough. Down ketika dikritik, nggak percaya ketika diapresiasi. Ini saya banyak sekali nih nemukan perempuan kayak gini nih. Saya punya workshop yang namanya self emotional healing, itu memperbaiki memperbaiki luka-luka pengasuhan sama reprogram pengasuhan yang tepat gitu, yang tepat itu sesuai apa? Yang tepat sesuai hukum Islam, sesuai ajaran di dalam Al-Qur'an, itu parenting yang tepat. Ya. Jadi itu workshop 2 hari. Nah, di hari kedua itu kami ada nulis yang namanya surat cinta. Jadi masing-masing peserta dia harus menuliskan satu hal baik terhadap semua peserta. Jadi dikasih kertas, isinya peserta biasanya 20 orang, nggak banyak. Ya. Jadi setiap peserta disuruh menuliskan satu hal baik tentang masing-masing peserta yang ada di situ. Dan banyak sekali orang nggak berani baca. Padahal isinya semua baik. Nggak sanggup baca. Kenapa? Nggak percaya ketika diapresiasi. Karena kita nggak terbiasa dengan itu. Karena yang paling sering kita dengar tentang kita adalah hal-hal buruknya aja. Males, bandel, susah dikasih tahu, jalannya lambat, makannya lambat, apalagi Bu. Ya, nggak bisa dibilangin, ngelawan terus gitu. Ya, oke. Selanjutnya ada mudah stres, burnout. Eh, Tadi udah kebaca semua belum? Kalau belum balik lagi. Ini mudah stres, dalam perasaan negatif. Dalam perasaan negatif tuh sedihnya lama banget, marahnya lama banget, keselnya lama banget, kecewanya lama banget. Tapi memang nanti teman-teman itu levelnya beda-beda ya. Paling besar tuh level kekesalan kita itu sama orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi besar sama dia. Sama kayak suami, lebih sakit rasanya dibentak suami daripada dibentak orang lain. Kenapa? Kita merasa seharusnya lu kan gak bentak gue, kenapa lu bentak-bentak gitu. Itu keselnya luar biasa di situ. Terus ada overthinking. Overthinking nggak nih teman-teman? Overthinking juga banyak banget berarti ya. Ada yang insecure di sini? Udah kerja di sini masih insecure juga? Maksudnya teman-teman masuk ke sini itu kan terpilih dari ribuan ini kan, dari ribuan yang tes kan? Masih insecure juga udah masuk ke sini?
Kan kalau udah Dirjen Pajak buka loker tuh kayaknya yang daftar tuh sampai ratusan ribu, yang diterima cuma 200 gitu. Berarti kalau teman-teman masuk ke sini itu 200 dari ratusan ribu orang yang daftar, kan keren nggak sih sebetulnya? Tapi kalau masih insecure berarti ada yang keliru di situ. Yuk next. Apakah aku nggak menyadari ketika menyakiti, bukan disakiti? Kita sadar banget ketika disakiti, tapi nggak sadar ketika menyakiti. Itu luka, iya. Sering nggak menyadari ketika menyakiti, sulit memahami perasaan. Mencari kambing hitam, sulit mengakui kesalahan. Mudah kecewa, sulit memaafkan, sulit menerima masukan. Sulit juga menerima ketika ada yang kasih tahu kekeliruan kita. Self-center, merasa diri lebih penting dari orang lain, merasa tersinggung, sulit kelola emosi, mudah tersinggung, sulit kelola emosi, merasa berhak mendapatkan apa yang diinginkan dengan segala cara. Ini teman-teman untuk menilai diri saya sendiri, nggak boleh menilai orang lain. Coba cek ke dalam. Karena teman-teman sebetulnya nggak punya kemampuan loh menilai orang lain. Ini buat ngecek ke dalam diri sendiri. Eh, saya menemukan satu cerita tuh di sini. Ya, sulit mengakui kesalahan. Jadi saya baru pulang dari Medan. Jadi kemarin tuh ada bikin seminar di Medan. Jadi sebelum acara mulai tuh saya suka duduk di antara penonton. Ya, jadi habis itu di sebelah saya ada dua orang ibu-ibu lagi ngobrol. Satu orang ibu dia kesel, dia cerita sama temennya, dia kesel, dia bilang dia dapat surat tilang elektronik itu. Ya, kenapa? Karena dia nggak pakai helm. Tapi itu difotonya dari belakang. Jadi menurut dia kalau dari belakang itu bukan dari CCTV, tapi ada orang yang memfoto dia. Dan dan dia marah. Siapa sih yang moto ini, kok bisa-bisanya moto? Terus pertanyaan saya gini, ibu nggak pakai helm? Ha-ha. Ibu salah. Ha-ha. Terus kenapa nyari kesalahan orang? Menurut dia kalau dia nggak difoto dari belakang, orang nggak tahu. Tapi itu yang sering kita lakukan. Saya nggak mau mengakui kesalahan saya. Padahal cukup dia bilang, iya sih aku kan nggak pakai helm. Cukup segitu kan? Selesai kan harusnya. Sulit sekali loh mengakui kesalahan. Coba cek saya, kalau misalnya ada salah satu dari teman kita bilang hasil pekerjaan kita, ini kayaknya masih kurang tepat deh. Kasih sanggahan atau iya ya aku salah ya. Kasih sanggahan atau yang kedua. Tapi kan ini udah benar, kamu aja nih yang salah, coba lihat gitu. Atau kita juga bilang, ini kan karena dia kayak gitu, kalau dia nggak kayak gitu aku nggak kayak gini tuh. Terus kapan memperbaiki dirinya kalau kayak gitu? Saya dulu kayak gitu Bu, iya saya dulu kayak gitu, itulah kenapa saya paham. Saya dulu pemarah, ngeselin, iya pokoknya yang negatif-negatif itu semua ada di saya dulu. Dan saya butuh waktu sekitar 12 tahun untuk memperbaiki diri saya, tapi dengan niat yang terbiasa. Dulu saya kalau disalahin saya nggak suka. Tapi sekarang saya kalau ada yang bilang saya salah, meskipun saya benar, saya bilang, oh aku salah berarti ya. Dan itu clear sampai di situ selesai, udah nggak ada cerita lain lagi. Teman-teman kalau simpan nomor handphone saya itu tadi ada saya tulis gini, Allah menjamin surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Jadi untuk apa berdebat? Tapi kita dididik untuk berdebat, itulah kenapa mahasiswa punya yang namanya klub debat. Secara syariah debat haram. Hukum debat itu haram. Itulah kenapa orang yang meninggalkan debat dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan debat meskipun benar. Saya benar, tapi saya nggak mau berdebat. Kalau dia menganggap saya salah, oke. Gak ada urusannya sama dia sih sebetulnya. Apapun anggapan orang kepada saya itu gak ada urusannya sama saya sebetulnya. Apapun anggapan ibu kepada saya, bukan urusan saya, itu urusan ibu sendiri. Sama yang kayak dibilang Patrick kepada SpongeBob. Atau SpongeBob bilang kepada Patrick. Patrick bilang, aku percaya sekali kepadamu SpongeBob. SpongeBob bilang, bagaimana kalau aku merusak kepercayaan itu? Itu urusanmu. Urusanku adalah tetap percaya kepadamu. Dapat nggak? Jadi kalau ada orang yang bilang kalau dibohongin saya rasanya sakit. Kenapa sakit? Yang berbohong kan dia.
Tapi dia merendahkan saya. Di mana letak merendahkannya? Yang berbohong dia, kenapa ibu yang merasa direndahkan coba? Yang berbohong dia. Kenapa saya merasa direndahkan? Oh kecewa, oke. Tapi jangan merasa direndahkan. Jangan merasa kayak dia nggak menghargai saya. Ketika orang berbohong, Bu, dia tidak menghargai dirinya sendiri, bukan tidak menghargai saya. Orang yang berbohong tidak menghargai dirinya sendiri. Begitu juga orang yang berkhianat, begitu juga orang yang selingkuh. Orang yang selingkuh bukan berkhianat kepada istrinya, tapi dia berkhianat kepada dirinya sendiri. Lalu dia berkhianat kepada Allah atas sumpah yang dia sebutkan. Jadi perlu marah nggak? Nggak usah, kenapa marah? Tapi dia selingkuh, Bu. Itu urusan dia dengan Allah. Sanggup nggak? Tapi itu tingkat tertinggi tuh, udah keren kali kalau udah kayak gitu ya. Yuk, temukan ya, ada nggak di sini, nanti kita coba selesaikan yuk next. Langkah-langkah memaafkan tuh tadi ini Bu, kenali dan akui lukanya beserta penyebabnya. Kalau tadi yang saya coba omong sama ibu ini tuh yang ibu marah kan, kenapa? Karena anaknya nggak makan. Itu biasanya koneksinya ada ke belakang. Di otak kita itu bekerja dengan 3 cara. Sepanjang tumbuh kembangnya otak kita itu melakukan 3 hal. Record, recall, repro. Record direkam semua, every single second. Every single second itu direkam semuanya. Sejak kapan? Sejak roh dimasukkan ke dalam tubuh. Usia berapa? Janin di dalam 4 bulan. 4 bulan roh udah masuk, otak kerja. Langsung. Kenapa ketika bayi zigot itu kan kepalanya gede ya. Otaknya udah ada tapi belum kerja sebelum roh masuk. Jadi ketika roh masuk, itu otak langsung kerja. Itulah kenapa semua emosi ibu dibawa sama dia. Ibu yang stres ketika hamil, maka anaknya tumbuh menjadi anak yang rewel. Lalu setelah itu, perasaan ibu direkam, ya. Kata-kata ibu dia rekam, cara ibu menghadapi situasi dia rekam. Jadi kalau misalnya dia lihat gini kan, saya melihat ibu saya, kalau ada anak yang nggak mau makan, maka dia marah, maka otak saya merekam situasi itu dan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kalau ada anak yang nggak mau makan harus iya itu dia. Jadi teman-teman coba deh perhatikan, marahnya mirip nggak sama emaknya? Nah, karena kita memang duplikasi dia, semuanya. Cara kita memperlakukan pasangan kita, anak perempuan kita akan duplikasi. Cara kita menghadapi masalah di dalam rumah tangga, anak perempuan kita akan duplikasi. Yang belum nikah tuh selesaikan dulu supaya nggak tiru-tiru apa yang dilakukan orang tuanya. Saya dulu duplikasi, iya. Walaupun saya nggak suka apa yang dilakukan ibu saya, walaupun saya nggak suka dengan cara dia, ini orang tua zaman dulu ya teman-teman ya. Jadi keliru dia cara dia memperlakukan ayah saya. Saya waktu itu bilang kepada diri saya nggak mau kayak gitu, tapi saya kayak gitu. Itulah kenapa saya butuh healing tuh sampai beberapa kali. Sampai betul-betul selesai. 12 tahun. Sampai sekarang pun masih ada beberapa hal yang masih saya ulang-ulang. Ya. Luka mana dulu yang ingin diselesaikan? Nah kalau teman-teman saya tanya sekarang, luka yang mana dulu? Tahu nggak luka yang mana dulu yang pengen teman-teman selesaikan? Dari sekian banyak luka yang dimiliki. Ada? Atau nggak punya luka sama sekali? Coba saya bantu kalau berkenaan dengan fungsi dan peran kita sebagai perempuan. Perempuan itu kan fungsi dan perannya sebetulnya cuma 2. Sebagai istri dan sebagai ibu. Teman-teman nggak ditanya yang lainnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya cuma 2 ini, bagaimana kamu memperlakukan suamimu, bagaimana kamu memperlakukan anakmu, yang lain nggak ditanya. Nah, coba temukan luka yang 2 ini dulu karena inilah yang prioritas teman-teman sembuhkan untuk bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Yang 2 ini. Oke? Lalu buang semua perasaan negatif akibat dan penyebabnya. Jadi perasaan negatif yang kita rasakan, kalau saya ajak teman-teman mengingat, ketika saya dimarahi oleh orang tua saya ada rasa apa di situ? Takut, ini luka ya. Ada lagi? Sedih, kesel, ada rasa marah walaupun sedikit, tapi nggak berani kasih lihat. Merasa nggak disayang, merasa nggak berharga, merasa nggak dicintai.
merasa saya adalah anak yang buruk, merasa saya beban bagi orang tua saya. Itu aja 9 rasa loh. Jadi yang mengganggu kita sebetulnya adalah perasaan-perasaan ini. Kalau yang dibilang kakak tadi itu, ada teman yang menyakiti kita. Ya, saya nggak akan mau ngelihat dia sampai semua perasaan negatifnya hilang. Kalau perasaannya sudah negatifnya sudah hilang, saya baru mau lihat dia lagi. Jadi ketika dibilang tadi, ketika saya mendengar namanya aja itu berasa, itu perasaan negatif yang kita rasakan akibat dari perilakunya dia. Jadi ketika saya dengar nama dia, rasa sakitnya muncul. Apa itu? Kesalnya muncul, kecewanya muncul, tersinggungnya muncul, marahnya muncul. Tapi kalau semua perasaan ini hilang, maka saya nggak akan merasa kesal, nggak akan ada perasaan apapun lagi meskipun namanya disebut atau meskipun saya ketemu dengan dia. Jadi yang teman-teman buang adalah perasaan akibat dari perilakunya. Nah, yang sulit buat kita adalah mengenali perasaan itu, ada perasaan apa aja di dalamnya. Tapi percayalah teman-teman, kalau cuma sekedar rekan kerja yang nyakitin kita, itu perasaan negatifnya tidak sebanyak dibandingkan orang tua kita atau pasangan kita. Tapi ini pesan saya kepada teman-teman sebagai orang tua ya. Jadi anak kita disakiti nama temannya, 2 hari kemudian selesai, habis itu mereka main lagi. Tapi kalau kita yang menyakiti hati anak kita, dia bawa sampai tua. Lalu dari efek rasa sakit itu akan dia bawa ke dalam rumah tangganya nanti. Parenting ini ajaran Islam sebetulnya. Surat At-Takabun ayat 14. Anakmu bisa menjadi musuh bagimu, maka bersikap baiklah, bersikap santunlah, memaafkan dan tidak memarahi. Jadi perintah tidak marah ketika anak melakukan kesalahan, itu datangnya dari Allah, bukan dari kami. Saya cuma menyampaikan aja. Surat Ali Imran ayat 159. Dan bersikap lemah lembutlah kamu kepada mereka, karena jika kamu bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan lari darimu. Itulah kenapa ada anak-anak yang gak suka ada di dekat orang tuanya. Kalimat Allah di dalam Al-Quran gak mungkin salah. Saya baru buka 2 nih. Mau yang lainnya? Jadi parenting yang baik itu berasal dari Al-Quran. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah tulis, jangan bersikap keras kepada anakmu karena mereka bisa jadi sebab kamu masuk surga. Jangan bersikap keras kepada anakmu karena mereka bisa menjadi sebab rezekimu bertambah. Lalu alasan apa yang bikin kita boleh marah-marah sama anak? Tapi itu luka yang kita bawa karena kita dulu juga dimarah-marahin. Jadi yang diperbaiki lukanya ya Bu. Nanti dari sini teman-teman reprogram. Teman-teman tahu saya bikin situasi ini untuk menyelesaikan ini. Ini workshopnya 2 hari, jadi saya nggak tahu kayak mana menyelesaikannya sekarang. Yuk next. Ini journaling coba menulis pengalaman yang paling membekas beserta emosi yang dirasakan. Coba temukan 1 pengalaman yang paling membekas. Yang pengaruhnya masih berasa sekarang terhadap saya. Ada banyak perilaku kita yang sebetulnya berasal dari luka yang kita dapat. Contoh yang kayak tadi ketika salah nggak mau disalahin. Eh, Tidak on time, OTW, tapi OTW ke kamar mandi. Eh, Apalagi silent treatment, people pleasing, itu semua berasal dari luka. Nggak berani nolak. Ya. Jadi mengenali kebutuhan diri atas emosi yang dirasakan, memberi waktu yang dibutuhkan untuk proses pemulihan, self awareness, perbaiki perilaku dan perkataan. Saya mau teman-teman masuk ke sini ya. Self awareness. Apakah kata-kataku, perilaku aku bisa bikin Allah ridha kepadaku? Jadi sebelum ngapa-ngapain coba mikir dulu, kalau aku lakukan ini kira-kira Allah marah enggak?
Itu tingkat tingginya, tingkat rendahnya tuh kayak gini. Ini kalau aku ngomong kayak gini sama dia, dia tersinggung nggak ya gitu. Pernah nggak saya berpikir sebelum saya ngomong dulu kepada teman saya pernah nggak mikir kalau aku ngomong kayak gini dia tersinggung nggak ya gitu. Atau ngomong aja. Kita punya satu hal yang keliru di sini. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin kasar omongan kita. Sementara secara hukum syariah, semakin dekat kita kepada seseorang, semakin lemah lembut perkataan kita seharusnya. Jadi sudah berapa banyak kita menentang syariah? Masih yang cita-citanya pengen masuk surga nih. Terus nanti kalau teman kita bilang, aku sakit hati loh. Ya elah gitu aja sakit hati, cemen amat sih loh gitu. Yang salah lo bu, yang nyakitin kok yang salah dia yang sakit hati kan. Sama kayak kita ditangkap polisi karena melanggar lampu merah, yang salah polisinya. Kita ditangkap polisi karena melanggar lampu merah, yang kita salahin polisinya. Ajaib nggak sih kita? Ada yang keliru kayaknya di sini. Jadi kita ganti sekarang, semakin dekat kita dengan teman kita, semakin lemah lembut, semakin penuh kasih sayang. Nggak asik dong, asik ibu. Saya punya beberapa teman dekat sampai sekarang yang dari SMA. Iya, dan iya, kami sangat penuh kasih sayang. Kami berempat ada satu grup, tadi saya bilang sama teman-teman SMA ya, saya udah tamat SMA 40 tahun yang lalu. Jadi saya kirim tadi e-flyer ini, mereka bilang, semangat ya Mak. Jadi nggak ada tuh yang, dan biasanya kalau kita memulai, orang-orang di sekitar kita akan mulai. Ya. Jadi sebelum nyampe ke sini, coba kalau ini mudah Bu sebetulnya ya. Tapi kepada teman, karena ada satu orang yang tersakiti oleh kita, satu orang yang tersakiti oleh kita kan Bu, maka kita akan menunggu dia nanti di padang mahsyar sana di antara semua jumlah umat manusia dan kita harus cari dia dan minta maaf. Jadi bersyukur sekali teman-teman kalau ada yang bilang, aku sakit hati loh dengan kata-katamu kemarin, minta maaf langsung. Daripada pertanyaannya, daripada teman-teman cari dia di akhirat, mending gak dia ngaku di sini sekarang? Coba deh. Lalu apa yang saya lakukan? Introspeksi diri. Yang bikin aku sakit apanya? Kata-kata aku kah? Atau perilaku aku? Mana nih yang bikin aku sakit? Kasih tahu aku biar aku perbaiki. Allah kan kau juga kayak gitu sama aku kan. Jangan gua nggak gue juga. Gue kayak gini gara-gara lu kayak gitu. Kalau lu nggak kayak gitu kan gue nggak kayak gini. Ini kapan selesainya? Iya sih salah. Oh berarti salahnya di situ ya? Oh oke aku minta maaf ya. Jangan kayak kata-kata lebaran Bu. Minta maaf ya kalau ada salah. Kalau. Lu nggak ngaku kalau punya salah kalau gitu. Kenapa harus pakai kalau? Emang kita nggak punya salah? Maafin ya, aku pasti banyak kali salahku yang sudah kulakukan kepadamu selama setahun ini. Enak nggak? Terus nanti kalau ada yang masih nyakitin, kasih tahu ya. Supaya aku bisa perbaiki diri. Ayo Bu, masuk ke sini Bu. Ayo masuk ke sini. Maka aman tentram hidup kita sebetulnya. Sudah cukuplah negara kita ini sudah cukup berantakan. Tidak ada seorang pun yang mengakui kesalahannya. Tapi udah biarkanlah mereka kayak gitu Bu, kita mulai. Nah itu berasal dari mana Bu? Dari pola asuh. Saya mau ambil satu cerita tuh kayak gini. Ini hanya analogi sebetulnya, tapi mungkin pernah terjadi sama kita. Misalnya kayak gini kan Bu, kemarin kita punya buah jeruk, lalu buah jeruk itu kita masukkan ke dalam kulkas. Besok pagi anak kita bilang, Mama jeruknya mana? Ada di kulkas. Lalu anak kita cari di kulkas dan ternyata nggak ada Mama kulkasnya. Ada, tadi malam Mama taruh di situ. Mama nggak ada Mama. Ada, cari yang benar. Tapi nggak ada loh Mama. Ada, kamu yang nggak punya mata. Pas dilihat nggak ada jeruknya. Minta maaf atau nyalahin anak atau nyalahin siapa yang ngabisin jeruk? Ini siapa yang ngabisin jeruk? Orang tadi malam ada kok. Lo padahal ya minta maaf. Iya maaf ya nak, ternyata udah habis. Adik pengen jeruk, nanti kita beli lagi ya. Kan selesai. Jadi ketika ibu melakukan itu Bu, yang dilangkap anak kita adalah kalau aku bikin salah jangan ngaku tapi cari orang lain untuk disalahkan. Dan kita bawa itu ke dalam kehidupan kita sekarang. Nggak sesimpel itu Bu. Nggak sesimpel itu efeknya. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tahu nggak yang paling berat Bu dari fungsi kita di dunia ini apa?
mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah. Jadi kalau Allah bilang nanti kepada ibu, pulang ya nanti sore, udah siap. Kalau guru-guru bilangnya kayak gini, yang ujiannya sudah selesai boleh pulang. Kalau Allah bilang, ujian kamu udah selesai, pulang sekarang. Beda ya kalau guru yang ngomong sama Allah yang ngomong. Nah kalau Allah yang ngomong udah siap belum? Oke Allah aku siap. Yang paling berat dari fungsi kita di dunia ini adalah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua. Itu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan. Kalau dulu hati-hati dengan lisan kita, sekarang hati-hati dengan ketikan kita ya Bu. Biarkan aja lah Bu, itu media sosial itu kayak gitu Bu. Kalau kita nggak kenal jangan ikut campur ya. Ini nanti tanya ya temannya yang di sebelahnya ya. Lalu setelah itu bangun self-talk positif untuk penguatan, solving problem untuk semua kebutuhan emosi. Teman-teman kasih saya kasus supaya saya bisa bantu di sini, self love dengan perbaiki kualitas ibadah dan perilaku. Self love terbaik adalah memperbaiki kualitas ibadah. Kalau teman-teman benar-benar cinta sama dirinya sendiri, jangan biarkan diri kita masuk neraka. Jadi self love yang terbaik adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak masuk neraka, bukan ke salon. Self reward terbaik adalah memperbanyak ibadah. Self reward terbaik adalah menambah pahala untuk diri ini. Bukan nambahin jumlah tas, bukan nambahin jumlah sepatu, tapi menambah pahala untuk diri ini. Kalau benar-benar cinta sama diri ini, teman-teman, gimana caranya supaya Allah cinta sama saya? Self love kita pun banyak yang keliru. Self love-nya ke salon, self love-nya nonton, self love-nya jalan-jalan. Jalan-jalan bukan healing ya. Saya butuh 12 tahun untuk healing. Kalau jalan-jalan itu namanya refreshing, bukan healing. Heal itu pemulihan, pulih. Emang teman-teman habis jalan-jalan pulih? Pulih atau tambah pening? Habis itu nggak berani lihat dompet kan? Astaga, berapa nih habis? Yang ada bukan fresh pun enggak juga. Astaga. Yang ini sama yang ini. Self awareness sama self love. Harusnya saya tambah satu lagi. Self rewardnya apa teman-teman? Self rewardnya apa? Self rewardnya menambah pahala untuk diri ini. Itu self reward. Yang tadinya sholatnya cuma 5 waktu, coba ditambahi dengan sholat sunat rawatibnya, itu self reward yang luar biasa. Yang tadinya ngomongin orang, sekarang memuji orang, itu self reward yang luar biasa. Hati-hati, kita lagi dibajak pikiran kita sama pemahaman barat ya. Kita orang timur. Self reward itu artinya Anda ngapain? Hang out sama teman-teman. Nggak apa-apa sih hang out, tapi ada kekhawatiran di situ. Teman-teman ngegosip nggak? Itu self reward bukan jatuhnya. Oh, kalau jalan-jalan sama temen lu setor hafalan nggak apa-apa, asik. Kita ketemu ya di warung kopi depannya gitu, lu setor alhum aja. Keren nggak Bu? Ayolah kan. Ntar gue setornya ala jal-jalah. Jus 30 aja dulu Bu, nggak usah 30 jus. Jus 30 aja kita setengah mati. Iya lagi. Jadi kenapa hidup kita terasa sulit Ibu? Kita menjauh dari agama, kita menjauh dari Allah. Yang kita lakukan adalah justru membuat kita jadi tidak menjalankan syariah agama kita dengan benar. Ada satu hal Bu, yang Ibu nggak ngapa-ngapain Ibu dapat pahala. Ibu duduk diam-diam tiba-tiba pahala Ibu nambah. Jadi omongan orang. Jadi jangan marah kalau jadi omongan orang. Ibu berterima kasih sama yang ngomongin Ibu. Ngomongin gue nggak gitu. Ih gila lu ngomongin gue dong. Masa hari ini lu nggak ngomongin sih. Itu pahala Ibu nambah. Jadi jangan marah. Jadi siapa yang orang yang harus Ibu belikan kopi? Yang ngomongin.
Dosa ibu berkurang, pahala nambah. Peluk tuh Bu yang ngomongin ibu. Makasih ya udah nambahin gue pahala gitu. Jadi jangan marah Bu kalau diomongin orang. Heran saya. Saya nanya, hari ini ngomongin gue nggak? Ngomong dong. Bersyukur diomongin orang. Itu satu-satunya cara ibu dapat tambahan pahala yang nggak ngapa-ngapain. Kagak baca Quran, kagak sholat, kagak puasa. Ibu dapat pahala. Keren nggak Bu? Nggak biarin orang ngomongin kita. Cari tahu siapa yang ngomongin kita, besok beliin kopi. Makasih ya kemarin udah ngomongin. Itu Bu bersih hati Bu. Enak banget itu hidup kalau udah kayak gitu. Enak banget. Iya Allah ini gue bawain oleh-oleh dari Singapura kan lu suka ngomongin gue kan gitu. Makasih ya atas tambahan pahalanya gitu Bu. Besok dia berhenti ngomongin ibu rugi. Kok enak kali dia ya? Pola pikirnya keliru. Iya sedap gak sih? Sejak ini nggak ada lagi orang-orang yang ngomongin kita Bu. Ini yang di sini nanti berhenti ngomongin semuanya. Ayo next. Bersikap baik ini ihsan. Nah, balaslah orang-orang yang melukai kita dengan ini. Prasangka baik, hilangkan emosinya. Jadi ini positive feeling itu adalah kemampuan kelola emosi dengan baik. Positive language adalah bahasa kata-kata ya. Yang baik. Ini dia Bu. Kuncinya ada di sini. Muslim yang baik adalah yang saudaranya atau orang-orang yang di sekitarnya selamat dari lisannya dan tangannya. Kita mau jadi yang ini. Jadi ada orang yang melukai ibu. Besok temui dia, peluk dia Bu. Karena luka membuat kita kuat sebetulnya. Makasih ya sudah buat aku jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Makasih juga atas limpahan pahalanya. Yuk. Selesai kayaknya. Memaafkan indikator pulih. Jadi ada 3 nih Bu. Yang tingkat tertingginya ini ya Bu. Maafkan, access denied. Lu gue maafin, tapi hubungan kita putus. Gak ada kontak sama sekali, diblokir semuanya. Itu yang tingkat nomor 3-nya tuh. Yang pertengahan tuh gini, dimaafkan tapi menetapkan batasan. Kita memang menyebutnya healthy boundaries. Tapi ini yang nyebutin adalah orang psikologi. Akan jauh kita lebih sehat ternyata kalau kita mampu melakukan ini. Ini orang yang mentalnya benar-benar sehat lah yang mampu melakukan ini, tetap terhubung, berdamai dengan diri sendiri dan penyebab luka itu. Siapa orang yang paling nyakitin kita? Coba Ibu ingat-ingat sekarang. Oke. Yang diblokir, coba blokirannya dibuka. Nanti chat dia. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Apa lu nanya-nanya? Nggak ada apa-apa, kangen aja gitu. Gue kangen loh, udah lama nggak dengerin lu. Dia tuh kan dilihat ini handphone dia Bu, ini beneran nggak ya? Ini beneran nggak ya? Gitu. Ini jangan-jangan salah orang nih. Nah, Ibu mau masuk di sini atau di sini? Saya udah ngelewatin ini, jangan khawatir Ibu. Saya udah ngalamin itu yang namanya mertua, saya udah ngalamin yang itu namanya ipar. Udah selesai sama saya itu. Udah selesai. Bisa. Masalahnya saya sudah selesaikan nggak? Yang ada di dalam hati saya sudah selesaikan nggak yang ada di dalam pikiran saya? Panduannya apa Bu? Panduannya hukum agama kita. Kita rajin ngaji ya kan Bu? Tapi habis ngaji kita masih kesel kali loh sama yang tadi tuh. Masa dia di kan masih kayak gitu, kita kan pulang ngaji. Bahkan pulang ngaji masih kayak gitu Bu. Oke. Yuk, saya cuma dikasih waktu sedikit, itu timekeepernya udah ngomong sama saya. Cuma segini teman-teman, terima kasih banyak. Yuk, saya kembalikan kepada MC-nya. Masya Allah, tabarakallah, sebuah pemaparan yang sangat menyentuh dan menampar hati kita ya. Ternyata memaafkan itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri daripada terlebih untuk ketenangan orang lain, ternyata lebih bermanfaat untuk ketenangan diri kita sendiri dan di hadapan Allah. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab bagi ukti-ukti sekalian yang ingin bertanya dan berkonsultasi dengan Emak Safitri Sutrisno. Dipersilahkan, kita batasi 3 saja. Oh ya, baik. Silakan. Karena ini masih 2, mungkin nanti di Zoom ya satunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bu, maaf tadi eh, maksudnya udah banyak banget ya, maksudnya berapa kayak ayat-ayat udah disampaikan. Saya oh yang benar gitu, berarti harusnya kita menyikapi masalah-masalah itu ya. Nah, terus kalau untuk ini eksekusi terkait healingnya itu sendiri, untuk gimana sih Eh, caranya kita healing? Itu tuh kan tadi kalau Ibu cerita tadi sempat sampai memakan waktu 12 tahun. iya, Nah, itu langkah-langkahnya dilakukan. langkah-langkahnya Nah, terus langkah-langkahnya itu tadi yang saya bilang kan Bu, saya punya workshop self healing itu 2 hari. Kalau misalnya saya mau jelaskan secara singkat sekarang itu, Ibu boleh journaling. Misal gini, eh saya ambil contoh saya mungkin ya. Kayak dulu saya pernah terluka oleh perilaku ibu saya. Hmm, saya tahunya saya terluka di mana. Saya memperlakukan anak saya persis seperti saya memperlakukan ibu saya. Dari situ saya tahu saya terluka. Ya. Padahal dulu ketika mau menikah ini semua beberapa orang yang konsultasi sama saya juga bilang, ketika dia mau menikah dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mau melakukan apa yang ibunya lakukan kepada dia nanti kepada anaknya, tapi dilakukan. Saya sempat lakukan untuk anak pertama saya. Jadi anak saya tuh lebih banyak banget lukanya dibanding adik-adiknya. Karena di zaman dia lahir itu tahun 90, itu kita nggak nemu ya seminar parenting tuh nggak nemu kan. Jadi oke. Yang saya lakukan adalah dulu saya journaling, teman-teman, journaling itu tuliskan peristiwanya. Jadi kalau saya ambil contoh dulu saya pernah dulu sakit, yang bawa saya ke dokter adalah ayah saya. Saya anak perempuan satu-satunya, tapi saya merasa kayak ibu saya tuh nggak suka banget sama saya. Ya, orang-orang bilang anak satu-satunya disayang. Oh tidak, ibu saya nggak suka sama saya. Dulu saya merasa seperti itu. Jadi saya sakit tifus. Sakit tifus itu panasnya nggak tinggi. Ya, saya dibawa ke dokter oleh ayah saya. Waktu itu saya ingat naik Vespa, lalu pulang dikasih obat, sama nggak boleh makan yang keras-keras ya, harus bubur ya. Nah itu yang bikinin bubur saya itu nenek saya, kebetulan nenek kami tinggal sama kami, terus yang nyuapin saya makan ayah saya, yang ngasih saya obat ayah saya. Ada satu peristiwa ketika saya sakit itu ibu saya diri di depan pintu kamar saya, dia liatin ke dalam gini. Belum sembuh juga tuh sakitnya, mati aja sekalian. Hmm. Sekarang kalau saya ingat saya sakit, enggak. Dulu saya beneran mau mati rasanya. Itu saya kelas 4 SD loh. Ya. Jadi sekarang kalau saya ingat sakit enggak? Enggak. Itu saya tahu saya pulih. Karena kalau saya belum pulih, maka rasa sakitnya masih ada, rasa benci kepada ibu saya masih ada. Ibu saya masih ada. 80 umurnya. Hmm. Jadi sekarang enggak ada sakit. Jadi yang saya lakukan di situ adalah apa menurut ibu kira-kira yang dirasakan oleh anak kelas 4 SD yang terbaring dalam keadaan sakit lalu ibunya bilang seperti itu. Kira-kira apa yang dirasakan anak kelas 4 SD itu? Sedih, kesal, kecewa, sakit hati, merasa nggak berharga, merasa nggak disayang, tersinggung, merasa buruk, merasa saya adalah beban, saya anak yang tidak diterima. Jadi yang saya tulis adalah peristiwanya itu, ya, tidak ditambah-tambahin, hanya segitu aja. Jadi dan pikiran juga nggak boleh ditulis di situ. Kayak pikiran kenapa ya ibu saya kayak gitu, nggak boleh. Kok ibu saya jahat kali, nggak boleh. Karena ini memperbesar rasa negatifnya. Nah, peristiwanya cuma segitu. Saya sakit, kondisi saya seperti ini, lalu ibu saya berdiri di depan pintu dan dia ngomong seperti itu. Yang saya rasakan adalah saya keluarkan semua perasaannya, Bu. Dan ditulis. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan mengenali perasaan. Ya. Di sini dibutuhkan kejujuran kepada diri sendiri. Nah, untuk satu peristiwa ini saya butuh kayaknya nulis sampai 12 kali. Karena itu rasanya sedikit-sedikit hilang, itulah yang tadi proses. Ya. Rasa sedihnya mungkin di awal hilang, tapi ketika dicek, ketika ingat peristiwa itu, masih ada sih ini gitu. Cek lagi nih rasa apa yang masih tertinggal. Saya ulang lagi, tulis lagi. Sudah. Setelah selesai, setelah saya cek bahwa oke, nggak ada lagi. Lalu ketika saya melihat ibu saya dan mengingat peristiwa itu dan saya melihat ibu saya, nggak ada rasa apa-apa lagi. Nah, di situ saya pulih. Nah, untuk ngebangun penguatan, butuh penguatan untuk apa? Untuk perasaan-perasaan yang tadi itu. Perasaan apa? Perasaan tidak berharga, nggak disayang. Saya ngebangun penguatan bahwa saya tahu saya berharga. Saya tahu ada beberapa orang di dunia ini yang sayang sama saya. Walaupun pada waktu itu saya belum berani mengakui bahwa ibu saya sayang sama saya. Belum berani saya mengakui itu bahkan. Kenapa? Karena ibu saya nggak pernah kasih lihat bahwa dia sayang sama saya. Ya. Tapi sekarang saya sudah berani mengakui, apakah dia memperlihatkan rasa sayang? Tidak.
Yang saya bangun adalah ibu saya menyayangi saya dengan caranya dia. Saya ngebangun penguatan itu di dalam diri saya. Apakah itu berarti ibu saya sayang atau tidak? Bukan urusan saya. Dia sayang atau enggak sama saya itu bukan urusan saya, tapi itu urusan dia, dan dia akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah kalau dia tidak menyayangi anak yang dikirimkan Allah kepadanya. Kita akan dimintai tanggung jawab tentang itu. Karena anak itu milik Allah, bukan milik kita. Ya. Yang saya bangun itu, saya tahu saya berharga. Ya. Saya tahu saya disayang. Jadi di awal itu saya bahkan nggak berani nulis bahwa ibu saya sayang sama saya. Saya karena nggak pernah ngerasain sayangnya dia tuh kayak gimana. Saya nggak pernah dipeluk, saya nggak pernah dipuji, nggak pernah diapa-apain dulu itu. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya, orang tua zaman dulu lebih serem sebetulnya. Jadi ya kalau dibilang parenting VOC yang di dalam Islam nggak dikenal, itu ibu saya. Dia mah Belandanya aja kenal, Bu. Jadi kalau sekarang teman-teman bilang parenting VOC, lu kenal Belandanya nggak? Ibu saya kenal. Jadi normal dia parenting VOC. Ini lu kagak kenal Belandanya, sok-sokan pakai parenting VOC, heran saya. Itu tadi. Ya. Tapi ingat, penguatan hanya kita bisa bangun kalau perasaannya udah nggak ada. Karena kalau perasaannya masih ada, misal ibu masih ada rasa kesel aja, rasa kesel itu akan nolak, tapi kan dia nyakitin aku, akan muncul itu ketika saya mencoba membangun penguatan. Atau saya bilang, rasa kesel itu akan bilang, tapi dia membuat aku merasa nggak berharga. Dia membuat aku merasa tidak berharga. Di mana keliru kalimatnya? Kita percaya penilaian orang, tapi saya nggak mampu menilai diri saya sendiri. Saya nggak butuh penilaian orang, tapi saya mampu membangun penilaian kepada diri saya sendiri. Saya tahu saya berharga, meskipun tidak ada seorang pun di dunia ini yang menghargai saya. Saya tahu saya keren, meskipun nggak ada yang tahu. Saya tahu saya cantik, meskipun semua orang di dunia ini bilang saya jelek, bodoh amat. Kan terserah saya mau nilai saya gimana. Kenapa harus terganggu dengan penilaian orang? Kalau saya masih terganggu dengan penilaian orang, ada yang salah di sini, ada yang salah di sini. Kira-kira kayak gitu Bu, penyebabnya, perasaannya, penguatannya. Nanti ada penguatan satu lagi nih Bu, kalau saya orang tua. Ya, penguatan satu lagi adalah, kalau satu hari nanti anak saya sakit, maka yang akan saya lakukan adalah, dulu saya sempat memperlakukan seperti ini, tapi saya nggak pernah bilang anak saya meninggal. Cuma saya sempat bukan nggak peduli, saya nggak tahu kayak mana cara merawat anak sakit, karena saya nggak pernah dirawat ketika sakit. Jadi ketika anak perempuan saya sakit, saya harus apa nih sama dia gitu. Konsepnya nggak ada di kepala saya. Saya takut di dekat dia. Sebetulnya saya takut melihat dia kesakitan. Nggak sanggup saya melihat dia kesakitan. Mungkin kalau saya dulu dipeluk waktu sakit, saya tahu saya harus memeluk anak saya ketika sakit. Itu diselesaikan dan saya bisa memeluk anak saya. Jadi sekarang ini bahkan setelah mereka menikah, mereka telepon aja tuh. Anak saya masih telepon saya kalau sakit. Ya, kalau nggak dianya, kalau nggak suaminya, dia telepon, Mama ini Bunda sakit. Itu subuh-subuh saya berangkat ke rumah dia dan saya tahu harus ngapain sekarang. Dulu saya nggak tahu. Jadi setelah itu bangun penguatan yang satu lagi, saya sebut itu reprogram sebagai kita orang tua. Kalau anakku sakit nanti, maka aku akan memeluknya dengan penuh kasih sayang, aku akan mengurusi semua keperluannya, aku akan memasakkan bubur untuknya, aku akan menyuapkan makanan untuknya, aku akan memberikan obat untuknya. Ini reprogram. Penguatan yang tadi untuk mengembalikan kualitas diri kita yang sesungguhnya. Ya. Ingat kita manusia makhluk yang Allah ciptakan sempurna. Yuk, mana satu lagi? Mana dia yang satu lagi? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, tadi kakak Mana tadi yang udah angkat tangan? Oh, itu. ini ya. Izin Ustazah, nama Bukan saya, Ustazah. Ibu, Berat nanti tanggung jawab. nama saya Oki dari Direktorat Keberatan dan Banding. Mau tanya terkait luka pengasuhan itu, salah satu yang menjadi kegelisahan saya adalah kalau ke keluarga itu tuh suka bisa mudah emosi, tapi kalau ke orang lain itu bisa lembut, gitu. Iya, itu yang tadi Nah, kita. lalu bagaimana cara supaya kita itu ke keluarga itu kayak gimana sih saklarnya itu supaya tidak otomatis gitu. Kita kan udah kayak, oh ini tahu nih suka marah gitu. Tapi ketika ada kejadian itu tuh kayak
kita nggak ada waktu untuk berpikir, emosinya keluar duluan begitu Ibu. Nah, Oke. tipsnya apa sih hacksnya untuk ngehack si emosi ini gitu. Itu sih Saya intinya. coba ya. Ini bukan saya mau minum. Cuma buat kasih contoh. Ini yang diminum ini. Tapi ini nanti saya bawa pulang juga, jangan khawatir. Karena udah saya buka. Saya coba kasih gambaran ya teman-teman kenapa kayak gitu ya. Teman-teman nggak akan bisa gini. Ini apapun peristiwa yang kita alami itu pasti menghasilkan perasaan. Apapun semua. Jadi teman-teman jalan di luar ngelihat ada yang tabrakan, perasaannya apa? Padahal nggak kenal ya. Tapi takut, khawatir, cemas gitu, kasihan kalau ada lihat tuh apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, apapun yang kita dengar itu semua menghasilkan perasaan, kita lupa ini. Lalu perasaannya tersimpan. Cuma kalau orang yang tabrakan tadi sampai di rumah kita lupa, kenapa nggak ada hubungannya sama kita. Selesai. Tapi efeknya ada nggak? Ada efeknya. Setiap kali melihat tabrakan itu rasa cemasnya muncul lagi, deg-degan lagi kan gitu. Tapi nanti itu diselesaikan bisa. Nah, yang ibu tadi, kalau saya dimarahin yang saya ngalamin yang tadi saya sakit, maka di situ ada perasaan apa aja tadi banyak ya. Ada rasa marah juga nggak di situ? Ada. Marah sekali saya ketika ibu saya berharap saya mati. Lalu saya misalnya, saya juga sulit makan. Dulu kalau saya sulit makan, saya dijejelin sama ibu saya. Ya, itu ketika dijejelin saya sampai mau muntah, itu keselnya minta ampun. Tapi saya mau kasih tahu ini teman-teman, anak kita takutnya cuma sampai balik. Sebelum balik, memasuki balik udah nggak takut lagi, rasa takut berubah jadi rasa benci. Itulah kenapa anak udah balik mau dimarahin kayak manapun udah nggak nangis lagi. Dia gini, serah lu deh gitu. Dan itu udah sulit kita perbaiki. Mending dia masih nangis. Daripada udah nggak nangis lagi, itu sulit banget diperbaiki, Bu. Kita harus masuk ke dalam hatinya tuh, berat banget udahan. Dia ngeliat ibu aja pun udah nggak senang, ya. Ada kesel, marah, sakit hati. Dan peristiwanya berulang-ulang, makin lama makin penuh nih. Ibu ngebawa nih sekarang ini semua. Karena apa? Ibu nggak pernah buang ini, ya, nggak pernah selesaikan ini. Jadi ini Bu bawa-bawa, dia tutupnya nggak ada nih kan Bu. Dia kesenggol dikit, muncrat, iya, muncrat. Jadi supaya nggak muncul ininya dibuang. Yang ini yang dibuang. Jadi saya nggak bisa bilang saklarnya di mana, enggak. Buang. Kalau ibu nggak buang, udah gitu nanti sehari-hari dia nambah lagi kan. Kalau udah punya suami bilang, ini kenapa listrik mahal banget? Itu udah naik di sininya kan. Masuk lagi dia. Atau anak kita dipanggil nggak nyaut, ada lagi masuk lagi dia, penuh dia Bu. Jadi setiap kali ibu jalan kesenggol dikit aja. Kesenggol dengan anak ibu disuruh mandi aja nggak mau, ini muncrat. Atau ibu panggil anak ibu, dia nggak dengar, muncrat. Atau ibu dengar anak ibu berteriak, ini terganggu. Karena tutupnya nggak ada. Kayak gitu gambarannya. Jadi supaya nggak kayak gitu, buang semua emosi negatifnya. Dan saya butuh waktu sekian lama karena saya ke proses ini pun usia saya sudah 30 lebih ya, menjelang 40. Kebayang nggak itu berarti yang luka-luka itu, perasaan negatif itu dari saya mulai mungkin nggak tahu ya, mungkin ketika kita di dalam kandungan ibu kita, ayah ibu kita berantem, itu kita sudah nyimpan emosi negatif loh di dalamnya. Kalau 38 tahun ya itu emosi negatif selama 38 tahun, itulah kenapa butuh waktu sampai sekian lama. Itu pun harus konsisten. Ada orang yang nggak selesai-selesai. Kenapa? Nggak mau melakukan langkah-langkahnya. Salah satunya yang tadi itu, ibu journaling. Oke. Tapi kalau saya mau coba tuh gini, saya coba ya Bu, ibu akan melakukannya dengan susah payah. Karena harusnya target kita adalah, kalau ibu tanya saya sekarang, ada lagi nggak hal yang bisa bikin saya marah? Nggak ada. Mau macet, mau apa, mau nggak ada lagi sekarang. Saya sering sekali ngecek diri saya. Saya pernah kena scam. Rekening saya, itu bulan puasa 2 tahun yang lalu, subuh-subuh saya periksa rekening saya tinggal 16.000. Lalu yang saya cek bukan rekening saya, perasaan saya. 16.000. Aman, tenang sekali. Kesel, nggak ada. Takut, nggak ada. Ini serius, sampai saya, ini kok beneran ya nggak ngerasain kayak gini, beneran nggak ngerasain kayak gitu. Siang saya baru cerita sama anak saya bilang ini uang mama di rekening nggak ada. Anak saya panik, kan.
Habis itu mereka sibuk lah ngurusin itu dan kalau udah kayak gitu kan memang nggak kembali uangnya kan. Terus anak saya bilang kayak gini sama kakak-kakaknya, yang waktu itu yang tinggal sama saya masih yang bungsu, yang dua udah nikah. Dia bilang, itu mama keren loh, mama nggak panik. Iya nggak panik. Nah, jadi kita coba ya Bu. Setiap kali ibu kenalin apa yang bikin ibu marah. Ibu bisa kenal apa yang bikin ibu marah. Ibu tahu yang bisa bikin ibu marah. Nggak apa-apa, sebutkan satu. Memang random dia Bu. Kita nggak ada listnya yang kayak Eh, pasti random. misal kayak kemarin banget nih kan ada pekerjaan, ada kesalahan lah dengan tim gitu kan. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Terus di rumah tuh anak pukul Pukul ibu atau pukul saudaranya? saya. Oh, pukul ibunya. Dan saya kesakitan kayak eh nggak mau main lagi sama adik gitu kan istilahnya. Adik harus minta maaf dulu baru mama mau main lagi. Itu salah atau enggak sih, Bu? Salah, Bu. Salah. Ibu Tidak berdebat. harus menuntut maaf itu berarti ya. Enggak, yang harus ibu tanya adalah kenapa dia memukul saya? Adik ibu merasa sakit, tapi ibu ingin tahu kenapa adik memukul ibu. Oke, Hanya main sih kayak main tapi oke. pukul Jadi gitu. ibu sadarin, saya mau teman-teman sadarin, karena kalau nggak bisa ibu sulit ya. Kita sulit menyadari perasaan, kenapa? Kita dulu dilarang ngerasain perasaan, tahu nggak ibu kita dilarang ngerasain perasaan. Kalau misalnya dulu saya pulang sekolah nih sama ibu saya bilang, Mama aku sedih gitu kan. Alah nggak usah sedih, ngapain sih sedih-sedih? Oh, oke, berarti perasaan ini salah, berarti nggak boleh ngerasain ini. Dia berusaha hilangkan, nggak bisa hilang, tersimpan. Ya. Jadi kita dilarang merasakan perasaan sehingga kita kesulitan mengenali perasaan. Saya pernah punya kelas ayah-ayah tuh, saya tanya ayah itu, dia mukul anaknya, saya tanya, titik ayah mulai marahnya di mana? Dia kebingungan. Saya nggak tahu ibu, saya tiba-tiba mukul. Bapak mukul karena marah kan? Gitu. Marahnya di mana tuh awalnya? Nah, ibu tahu nih, ketika anak ibu mukul, ibu merasa marah, oke? Kesel, ya kesel. Ibu kenalin itu lalu coba ya, oke aku kesel. Ibu kesel nak, ibu ke belakang dulu ya. Atau ibu ke depan dulu, kamu di sini aja. Ibu selesaikan perasaan negatifnya. Cara yang paling mudah menyelesaikan perasaan negatif itu ibu inhale, exhale. Sebutkan perasaannya. Ya Allah, kesel sekali rasanya, aku kesel. Aku sedang merasa kesel ini. Ya Allah, ketika ibu sebutin perasaannya keluar. Tapi ini hanya berlaku untuk kejadian pada saat itu. Kalau yang udah lama ibu harus bongkar dia jauh banget ya. Oke. Habis itu ibu istighfar. Istighfar itu mohon ampun dan menenangkan. Astagfirullah ya Allah, kesel kali rasanya, aku sedang merasa kesel ya Allah, kesel. Setelah itu cek, masih ada nggak ada, ibu datangin anak ibu. Jadi setiap kali ada hal-hal yang menemukan hal-hal yang membuat kita marah, mundur dulu ya. Tapi jangan jauh-jauh banget, nanti harus pakai ojek baliknya. Ya, kayak segitu-gitu aja. Ke depan dulu, kemana dulu gitu. Ya, nah, setelah itu baru ibu datangin anak ibu, ibu sampaikan, boleh nggak saya bilang saya kesel? Boleh. Jadi konsep parentingnya tuh di sini. Boleh merasa marah tapi tidak marah-marah. Ibu tadi merasa marah ketika adik memukul ibu, boleh. Dan harus merasa marah. Kenapa? Anak memukul orang tua itu bukan hal yang bisa diterima meskipun main-main. Ya. Tadi ibu merasa marah ketika adik memukul ibu. Dan ibu ingin tahu kenapa adik memukul ibu. Kan cuma main-main, bercanda. Bercandanya kita nggak mukul ya nak. Kakak boleh bercanda, kakak boleh main tapi tidak memukul karena itu menyakiti. Oke. Kalau ibu menyuruh dia minta maaf, ibu boleh tanya, menurut kakak perlu minta maaf nggak? Karena saya maunya anak-anak minta maaf bukan karena disuruh, tapi dia sendiri tahu bahwa oke, untuk situasi ini aku harus minta maaf. Itulah kenapa saya nggak ngajarin itu. Minta maaf dulu enggak? Menurut kakak perlu minta maaf nggak? Karena ibu sudah merasa sakit dipukul. Kalau dia bilang enggak, ibu boleh kasih tahu. Menurut ibu, kalau kita sudah menyakiti seseorang, maka kita harus minta maaf, nak. Jadi yang kita masukkan ke dia bukan bukan perilakunya tapi konsepnya. Kenapa dia harus minta maaf? Bukan karena ibu marah. Jadi dia minta maaf kenapa, Bu? Karena sudah menyakiti, bukan cuma memukul. Kata-kata dia menyakiti pun dia harus minta maaf. Kata-kata adik membuat ibu sedih. Karena adik sudah membuat sedih, maka adik harus minta maaf. Jadi yang dibangun kepada anak apa? Konsepnya, bukan perilakunya. Kita fokus di perilaku. Kenapa? Karena perilaku bisa dilupakan.
Di hadapan ibu dia minta maaf, di hadapan orang enggak. Kenapa konsepnya enggak dapat? Dia minta maaf sama ibu karena ibu marah. Dia minta maaf sama ibu karena ibu nyuruh. Tapi konsep kenapa minta maafnya enggak dapat. Jadi kalau saya merasa marah, saya mundur dulu bisa, Bu? Menjauh dulu? Pokoknya jangan jauh-jauh banget. Jajan dulu pun boleh Ibu, tapi depan rumah aja. Ya. Misalnya dengan jajan Ibu merasa tenang, ya, atau Ibu bikin kopi merasa tenang gitu, baru Ibu balik lagi. Itu yang tadi journalingnya. Dan itu berlaku untuk semuanya ya. Jadi Ibu boleh gunakan itu untuk pasangan misalnya gitu kan. Terus nanti pasangan, ini ya lihat nih ya udah aku tulis ya, baca makanya baca tuh ha. Seneng kali kita kayak gitu ya kan Bu. Terus gini kan, apa sih ini yang ditulis-tulis gitu dia kan. Nah, itu berlaku juga untuk teman kalau ada perilaku teman kita yang nyakitin kita boleh melakukan itu. Ya. Oke, yuk ada lagi. Udah habis waktunya ya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan komprehensif dan jelas oleh Mak Safitri Sutrisno. Terima Semoga kasih. kelapangan hati untuk memaafkan bisa perlahan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keterbatasan waktu kita batasi hanya 2 pertanyaan saja ya. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kajian keputrian. Kita sampaikan terima kasih banyak kepada Mak Safitri Sutrisno atas ilmu dan waktunya yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga Mak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan jamaah keputrian yang luar biasa. Ingatlah bahwa memaafkan mungkin tidak akan mengubah masa lalu yang pahit, tetapi dengan memaafkan yang benar dan tulus, kita sedang mempermudah jalan kita menuju masa depan yang penuh berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ilmu hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah kata dan kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa di kajian keputrian berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.